Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, merupakan satu dari 10 desa di Kecamatan Parigi yang mempunyai jarak 2 km dari pusat pemerintah Kabupaten Pangandaran. Secara geografis, Desa Karangbenda merupakan desa pesisir pantai Samudra Hindia, walaupun tidak terbatas langsung dengan pesisir pantai karena terhalang dengan Desa Karangjeladri. Namun, Desa Karangbenda dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 200 di atas permukaan laut bisa dikategorikan sebagai desa pesisir. Di sebelah barat berbatasan dengan aliran Sungai Cijalu yang sekaligus menjadi batas administratif antara Desa Karangbenda dengan Desa Parigi. Di sebelah utara ada aliran Sungai Lebak Siu yang berbatasan dengan Desa Cintakarya. Dan di sebelah timur ada aliran Sungai Batu Kelir yang berbatasan dengan Desa Ciriak. Desa Karangbenda memiliki luas wilayah 692.344 km, luas sawah dan ladang 231.117 km. Letak geografis tanahnya rata dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah petani. Secara struktural, Desa Karangbenda terdiri dari 6 dusun, 15 RW, dan 40 RT. Dengan komposisi perangkatnya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, 3 orang kepala seksi, 3 orang kepala urusan, dibantu oleh 2 staf, dan 6 orang kepala dusun. Sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Karangbenda terdapat 23 orang anggota Linmas. Adapun total penduduk pada tahun 2022 yaitu 5.828 jiwa yang terdiri dari 2.840 laki-laki dan 2.988 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.203 yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh tani, nelayan, buruh harian, wira swasta, PNS, dan lain-lain. Konon ceritanya sekitar tahun 1918 di wilayah Kecamatan Parigi adalah hutan belantara. Waktu itu Belanda sebagai penguasa, sehingga orang-orang Parigi atau pribumi dipaksa untuk harus mengikut aturan mereka, walaupun bertentangan dengan hati mereka. Dan kehidupan yang sangat memprihatinkan dan penuh dengan kekurangan dan kesengsaraan akibat penjajahan Walanda atau Belanda. Waktu terus berjalan, masyarakat Kecamatan Parigi terus berusaha memperbaiki dan melepas diri dari penjajahan Walanda atau Belanda. Pada tahun 1920 muncullah sebuah nama dari suatu wilayah Kecamatan Parigi, tepatnya di wilayah Karangcetak atau Legok Cenang, yang sekarang jadi nama Karangjaya atau dusun termuda di Desa Karangbenda, yaitu Wirasoma dengan kesederhanaan serta pemikiran-pemikiran yang brilian. Dia mempunyai gagasan membentuk sebuah desa. Dalam perjuangannya membentuk sebuah desa, menurut cerita Wirasoma sempat kebingungan mencari nama yang cocok untuk nama desa yang akan dibentuknya. Menurut cerita lagi, di daerah Karangcetak atau Legok Cenang adalah daerah pegunungan yang subur makmur. Masyarakatnya hidup dengan kekayaan alam yang melimpah, terutama hasil bumi diantaranya yaitu kopi, kelapa, padi, dan vanila. Sumber daya alam yang subur didorong oleh kemauan dan semangat yang tinggi, sehingga menghasilkan hasil yang sempurna. Hasilnya, masyarakat Karangcetak atau Legok Cenang hidup berkecukupan kaya raya, padahal waktu itu Kecamatan Parigi masih di bawah pemerintahan Walanda atau Belanda. Artinya, masyarakat yang hidup waktu itu bagaikan tamu di rumah sendiri. Zaman dahulu, nama Desa Karangbenda adalah Desa Karangcetak, berada di wilayah Legok Cenang yang sekarang Karangjaya. Sebelum nama Karangjaya, Legok Cenang berada di wilayah Pamagangan
yang sekarang dusun nomor 5 di Desa Karangbenda. Menurut cerita, waktu itu di Kecamatan Parigi akan membentuk desa-desa dengan maksud supaya tatanan pemerintahan lebih terkoordinir atau maksimal. Kejadian tersebut terjadi sekitar 1920-an. Di Pamagangan, hiduplah seorang tokoh masyarakat. Beliau bernama Wirasoma. Dengan kecerdikan dan kepintaran beliau dan didampingi saudaranya yang bernama Munasan, yang sekarang berganti nama menjadi Haji Abdul Muththalib. Munasan alias Haji Abdul Muththalib adalah salah satu rangkaian keluarga besar Eyang Wirasoma. Keluarga besar Eyang Wirasoma berpencar di wilayah Blok Palatar atau sekarang dusun Bojong Malang, Blok Jamanis yang sekarang dusun Pasir Kiara, Blok Cibalong yang sekarang dusun Karangbenda, Blok Pangsor yang sekarang dusun Kemplung, dan yang menjadi punduhnya atau golongan atau kepala dusun adalah anak-anak Bapak Haji Abdul Muththalib. Anak yang paling tua ada di Blok Cibalong atau Karangbenda, yaitu Bapak Haji Maksum. Seiring waktu, Bapak Munasan alias Bapak Haji Abdul Muththalib diangkat sebagai kepala Cutat yang sekarang Sekmat atau Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Parigi. Waktu itu, sekitar tahun 1925, jabatan kepala desa dialihkan kepada anak sulungnya, yaitu Bapak Haji Maksum. Waktu itu, Haji Maksum tinggal di Blok Cibalong atau Karangbenda sekarang, karena yang menjadi kuwu atau kepala desa Haji Maksum yang tinggal di Karangbenda. Maka diputuskanlah pusat pemerintahan desa Karangjetak di Blok Cibalong, Karangbenda sekarang. Berhubung desa Karangjetak dibentuk oleh rangkaian keluarga besar dan kaya raya, maka keputusan bersama nama desa diganti menjadi Karangbenda. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1923. Karang berarti kuat atau bisa diartikan kekuatan besar yang berkumpul, dan benda dari kata banda yang berarti harta. Jadi bisa diartikan Karangbenda adalah harta besar yang berkumpul. Karena menurut sejarah Karangbenda yang asalnya desa Karangjetak dibentuk oleh satu keluarga yang kaya raya dengan sesepuhnya Eyang Wirasoma. Haji Maksum menjadi kuwu atau kepala desa, langsung membentuk nama-nama blok. Masa kepemimpinan beliau, nama-nama blok diganti dengan nama dusun atau kampung yang menjadi: 1. Blok Cibalong menjadi dusun Karangbenda. Yang kedua, Blok Pangsor menjadi dusun Kemplung. Yang ketiga, Blok Palatar menjadi dusun Bojong Malang. Yang keempat, Blok Jamanis menjadi dusun Pasir Kiara. Yang kelima, Blok Legok Cenang menjadi dusun Pamagangan. Yang keenam, Blok Legok Cenang menjadi dusun Karangjaya. Waktu terus berjalan, kepemimpinan desa seiring zaman silih berganti. Kebijakan-kebijakan kepala desa atau kuwu berbeda-beda, tapi pada dasarnya adalah untuk kemajuan desa. Dan pada masa pemerintahan kuwu Upeng, nama kampung diganti dengan nama dusun sampai sekarang. Selanjutnya, pada masa pemerintahan kuwu Haji Ahri Effendi, dusun Pamagangan dimekarkan menjadi 2 dusun, yaitu dusun Karangjaya atau Legok Cenang. Setelah itu nama-nama Legok Cenang menjadi Karangjaya. Selanjutnya desa Karangbenda ada 6 dusun, yaitu dusun Karangbenda, dusun Kemplung, dusun Bojong Malang, dusun Pasir Kiara, dusun Pamagangan, dan dusun Karangjaya sampai sekarang. Saat ini desa Karangbenda sudah dilalui akses jalan berupa perkerasan aspal. Sedangkan beberapa jalan desa sudah dilalui perkerasan rabat beton. Prasarana umum lainnya yang dapat di desa Karangbenda yaitu 4 SD negeri, 1 MI swasta, 2 TK negeri, SMP, SNK, 10 MDTA, Madrasah Diniyah Takmiyah Awaliyah, 1 PAUD, 1 PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2 Pondok Pesantren, 1 Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Perguruan Tinggi.
8 pos pelayanan terpadu atau posyandu, 12 masjid jami, 4 musola, 10 langgar, 10 lapang bola voli, 1 lapang sepak bola, 10 lapang tenis meja, dan 1 sanggar seni. UMKM unggulan Desa Karangbenda terbilang kaya akan jenisnya, seperti pengrajin keripik pakis, pengrajin gula merah, sale pisang, jus honje, opak, ranginang, kelontong, abon ikan, keripik pisang, talas dan umbi, serta produksi pakan ikan. Selain itu, juga terdapat kegiatan ekonomi lainnya seperti kelompok budidaya ikan, kelompok ternak sapi, kelompok ternak domba atau kambing, kelompok ternak ayam, kelompok tani, juga kerajinan tangan berbahan baku tempurung, kelapa yang sudah diekspor ke luar negeri, kerajinan tangan berbahan baku ridi berupa piring, lidi. Aktivitas bersama warga Desa Karangbenda terbagi menjadi beberapa macam, yakni 1. Paguyuban. Paguyuban merupakan forum rutin yang diadakan oleh pemerintah desa dengan mengajak perangkat desa serta warga mulai dari tingkat RW sampai tingkat dusun. Pembahasan di dalamnya berupa musyawarah dusun yang isinya penyampaian aspirasi warga dan agenda-agenda desa yang ditampung dalam musyawarah desa. Yang kedua, pengajian. Desa Karangbenda mempunyai kultur keagamaan yang cukup kental. Setiap minggu atau bulanan diadakan pengajian pada waktu dan tempat yang berbeda. Mulai dari pengajian yang berbentuk istiqosah, kajian ilmu, atau yasinan, hingga pengajian bulanan di tingkat desa. Yang ketiga, perayaan Hari Besar Nasional. Setiap bulan Agustus, berbagai lomba diadakan di seluruh penjuru desa, mulai dari kompetisi sepak bola, bola voli, lomba administrasi, lomba kelompok wanita tani, lomba kebersihan, sampai dengan ajang pencarian bakat di bidang seni dan budaya. Pada puncaknya, diadakan karnaval kemerdekaan. Siswa-siswi SD, SMP, para pemuda, dan seluruh masyarakat beserta perangkat desa turut meramaikan karnaval dengan pawai dan pentas seni yang sesuai adat istiadat dusun masing-masing. Berjalan arak-arakan sepanjang jalan protokol dan berputar lapang bola Desa Karangbenda sebelum dan sesudah upacara HUT kemerdekaan. Dan pada bulan September diadakan kegiatan Gebiar Milangkala Desa yang biasanya digelar dengan hiburan pesta rakyat atau siraman rohani. Yang keempat, peringatan keagamaan. Peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Rajaban, juga halal bihalal yang diadakan setelah Idul Fitri, memperingati Tahun Baru Islam dengan kegiatan pawai obor yang digelar oleh semua masyarakat Desa Karangbenda. Yang kelima, pentas seni diselenggarakan di setiap agenda atau kegiatan besar yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, juga setiap kenaikan kelas sekolah formal dan evaluasi sanggar seni. Pentas seni dan biasanya digelar pada acara HUT RI, Milangkala Desa, dan pengiriman kontingen untuk Milangkala Kabupaten Pangandaran. Kadang pentas seni ini pada acara panen raya di lingkungan dusun.